warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya kita bersama-sama marilah kita isi sisa-sisa Ramadan ini dengan peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Hadirin, malam ini sebenarnya yang berhak duduk di depan ini Pak Bayani Dahlan, Dr. Andes Haji Bayani Dahlan, MAG. Beliau minta izin karena menjemput mahasiswa KKN di Balangan. Jadi kami duduk di sini nekat-nekat, bukan ustad-ustadan, dan bahan-bahannya juga contekan dari WA, WhatsApp. Tapi insya Allah bukan hoax, karena sudah beberapa kali kami mendengar ceramah-ceramah sebelumnya dan Bapak Ibu sudah mendengar materi ini. Dan sudah saya cek beberapa kali, insya Allah ini tidak hoax. Judulnya Islam tapi tidak Islami. Islam tapi tidak Islami. Ini dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau adalah sering jadi rujukan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ulama besar dari Mesir. Pernah geram sarik mual barangkali bahasa Banjar terhadap dunia Barat yang menganggap Islam itu kuno dan terbelakang. Islam itu kuno dan terbelakang katanya. Ini dikatakan oleh Renan filsuf Prancis. Lalu Abdul dengan lantang menjelaskan bahwa agama Islam itu hebat, cinta ilmu, pendukung kemajuan dan lain sebagainya. Lalu dijawab oleh Renan yang pengamat dunia Timur Tengah itu mengatakan, saya tahu persis kehebatan semua nilai Islam dalam Al-Quran. Tapi tolong tunjukkan satu komunitas Muslim di dunia ini yang bisa menggambarkan kehebatan agama Islam. Tolong tunjukkan dalam aplikasi itu. Pada saat itu Abdul terdiam. Kemudian satu abad kemudian, beberapa peneliti dari George Washington University membuktikan tantangan Renan. Mereka menyusun lebih dari 100 nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, dalam hal ini sidik yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, saya coba ya walaupun lupa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran firman Allah, menjadi saksi dengan dalil, dan janganlah dengan adil maksudnya, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu sidik ya dari ajaran-ajaran Islam.
Kemudian dari ajaran Islam yang lain juga adalah amanah, keadilan, kebersihan. Kebersihan kami rumuskan juga di hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Kemudian juga ukuran-ukuran lain adalah ketepatan waktu, empati, toleransi. Demikian ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada lagi sejarah ajaran Al-Quran serta akhlak Rasulullah, dan berbuka sebagai indikator yang mereka sebut sebagai Islamicity Index. Islamicity Index. Mereka datang ke lebih dari 200 negara untuk mengukur seberapa Islami negara-negara tersebut. Hasilnya, Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling Islami pada non-Muslim. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia harus puas di urutan ke 140. Masihnya tidak jauh dengan negara-negara Islam lainnya yang kebanyakan bertengger di ranking 100 sampai 200. Timbul pertanyaan yang memiliki, apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang dikategorikan Islami? Kebanyakan ayat dan hadis menjelaskan Islam dengan menunjukkan indikasi-indikasinya. Misalnya hadis yang menjelaskan bahwa seorang muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Kita bisa merasakan adakah seorang muslim yang selamat dari yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Itu adalah indikator. Atau hadis yang berbunyi, keutamaan Islam seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita lihatkah fenomena di masyarakat, adanya orang yang membuang-buang waktu. Kemudian ada lagi, maka hormati tetangga, hormati tamu, bicara yang baik atau diam. Nah, semua kita ini masuk. Jika kita koleksi sejumlah hadis yang menjelaskan tentang Islam dan iman, maka kita akan menemukan ratusan indikator keislaman seseorang yang bisa juga diterapkan pada sebuah kota, bahkan negara. Dengan indikator-indikator itu tidak heran ketika Muhammad Abdul melawat ke Prancis, akhirnya dia berkomentar, saya tidak melihat Muslim di sini, tetapi merasakan nilai-nilai Islam, nilai Islamnya. Ini semuanya saya print dari WA. Ini huruf WA ternyata kalau di copy paste dia 8,5 umpamanya, jadi jadikan 12 lebih banyak. Kemudian pengalaman serupa ini dirasakan Profesor Habib Muhammad ketika berkesempatan ke Kanada, yang merupakan negara paling Islami nomor 5. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tidak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka bertanya, mengapa harus dikunci? Beberapa hari yang lalu ketua ranting kita bersama-sama, hati-hati, kata beliau, sepertinya bergurau pada serius itu menjelang Lebaran ini. Kriminal, pencurian kendaraan setiap tahun itu sudah jadi catatan pihak kepolisian akan meningkat. Karena saya pernah baca di media massa, di media cetak untuk zaman dulu, bahwa menjelang Lebaran itu anak-anak muslim, Pak tolong belikan baju baru, istri juga mereka kalap, memang kalap akhirnya. Memang menjelang Idul Fitri ya begitu, karena tuntutan dari anak istri itu.
Jadi sebenarnya iman sama akar katanya dengan aman. Artinya jika semua penduduk beriman seharusnya bisa memberi rasa aman. Ada beberapa contoh dari negara yang indikator Islam. Penduduk Kanada merasa aman padahal mungkin tanpa iman. Syekh Basuni, seorang ulama, pernah berkirim surat kepada Muhammad Rasid Ridha, zaman dulu ya, masih surat-suratan. Ulama terkemuka dari Mesir, suratnya berisi pertanyaan. Mengapa muslim terbelakang dan umat lain lebih maju? Surat itu dijawab panjang lebar dan menjadikan satu buku dengan judul yang dikutip dari pertanyaan itu. Inti dari jawaban Rasid Ridha, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya dan hidup dalam alam dalil-dalil. Sementara Barat maju karena mampu berpikir dan berbuat. Umat Islam terbelakang karena meninggalkan ajaran fitrah, membaca dan cinta ilmu. Sistem pengajaran Islam menjadi dogmatis. Apa perkataan Ustadz ulama menjadi harus diikuti, tidak kritis dan mendebat dengan ulama untuk mencari kebenaran. Bagaimanapun Ustadz ulama juga manusia yang bisa berbuat kesalahan. Akibatnya umat Islam sekarang cenderung anti kritik dan siap berperang. Jika ada yang kritis mempertanyakan sesuatu, tidak aneh dengan situasi seperti itu. Tetapi sekarang Indonesia sudah maju, saat ini menempati urutan 111 setelah 140 tadi di awal dalam tradisi membaca dan mencari ilmu. Ajaran Islam hanya ditekankan, tidak lagi ditekankan pada hafalan dan mendengar. Kita terima langsung. Tapi semua hal tersebut bukan berarti kita harus selalu berkiblat dengan budaya Barat seperti Kanada dan lain-lain tadi, karena mereka juga budaya-budaya mereka banyak kekurangan-kekurangan. Dalam hal ini seperti ya seks bebas, jangan ditiru itu. Kemudian juga alkohol juga bebas, minuman sehari-hari tidak bisa ditiru, dan alkohol ini dampak negatifnya sangat berat. Karena kalau sudah mabuk itu ya segala-galanya jadi halal. Saya pikir ini singkat saja kami sampaikan menggantikan Ustadz Bayani Dahlan yang bertugas selama 20% di UIN menjemput mahasiswa yang saat ini menjadi KKN di Balangan. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.